Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Tere. Kesempatan kali ini aku mau bagi informasi mengenai aturan tentang karantina bagi teman-teman yang akan datang dari luar negeri sebelum masuk ke Indonesia. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang terbaru adalah aturan karantina dari luar negeri berubah dari 5 menjadi 3 hari. Pemerintah juga menyebutkan memang ini untuk prokes, untuk yang datang itu wajib vaksinasi 2 kali atau 2 dosis dan tes PCR negatif saat akan selesai tiba dan juga saat setelah karantina. Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 itu dicantumkan di pasal 93 bahwa bila teman-teman melanggar aturan tentang kekarantinaan itu ada dendanya dan juga ada hukuman pidananya. Hukuman pidananya dengan sanksi 1 tahun penjara dan atau denda 100 juta. Mungkin karena beberapa selebgram atau ada satu selebgram yang sedang disorot oleh masyarakat luas di Indonesia kasusnya, mungkin teman-teman sudah tahu tentang selebgram ini yang kabur atau dalam tanda kutip tidak mengikuti aturan karantina kesehatan. Ya, belajar tentang karantina kesehatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, memang kekarantinaan itu upaya mencegah atau menangkal keluar masuknya penyakit. Nah, kedaruratan kesehatan masyarakat itu penting karena itulah diperlukan karantina. Karantina itu pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular dan ataupun barang yang mengandung penyebab suatu penyakit, dan juga anggota masyarakat yang dikarantina itu tidak boleh keluar masuk wilayah karantina, dan bahkan bila ada yang suspek yang positif maka harus dipindahkan ke rumah sakit. Dan selama karantina memang jelas disebutkan bahwa seluruh kebutuhannya itu ditanggung oleh pemerintah, makanya memang di karantina Wisma Atlet itu disediakan makan 3 kali sehari selama waktu karantina. Dan juga ada peraturan terkait wabah penyakit menular. Ini juga perlu teman-teman ketahui bahwa memang ada juga peraturan lain, yaitu tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukumannya yaitu denda kurang lebih 100 juta dengan hukuman kurungan kurang lebih 1 bulan. Tapi kan kita sebagai warga negara yang baik ya, karena memang ini masih dalam konteks pandemi, ya kita juga harus bekerja sama dan harus juga mengikuti anjuran pemerintah dan juga memang yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia seperti WHO. Itu juga penting untuk mencegah penularan penyakit dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Juga untuk memastikan bahwa tidak ada sumber-sumber infeksi lain yang masuk ke Indonesia. Seperti itu. Apalagi yang menarik dari berita kurang lebih 1 minggu ini, oh ya, yang terkait PCR teman-teman. Jadi kalau di Indonesia sedang ada kebijakan terkait batas atas harga atau biaya PCR, karena pemerintah Indonesia sedang mewajibkan untuk perjalanan melalui pesawat itu menggunakan atau wajib menggunakan PCR, bukan antigen. Aturannya juga berubah nih teman-teman, breaking news beberapa hari lalu, penumpang pesawat di luar Bali kini boleh pakai antigen. Lalu juga di Jawa dan Bali juga sekarang sudah cukup antigen 1 kali 24 jam. Lalu juga batas tarif tertinggi untuk PCR di Jawa dan Bali itu 275.000, dan di luar Jawa dan Bali harga PCR tesnya itu 300.000. Nah, sementara kan banyak yang keberatan, banyak pihak dari seluruh kalangan masyarakat mengatakan bahwa kenapa saat kasusnya turun dan juga pariwisata, kegiatan ekonomi sedang mulai mencoba untuk bangkit kembali, loh kok disuruh untuk PCR, sementara ketika melihat tahun lalu ketika kasusnya naik dan juga cukup mengkhawatirkan, antigen saja cukup. Nah, ini juga menjadi pro dan kontra di Indonesia teman-teman. Dan keputusan terupdate-nya yaitu harga PCR kurang lebih untuk Jawa dan Bali 275.000. Selain itu di luar Jawa dan Bali
300.000, dan ini maksimalnya 1 kali 24 jam hasil sudah keluar. Dan Kemenkes memang sudah menyampaikan bahwa kalau ada lab yang terintegrasi dengan sistem apps Peduli Lindungi itu melanggar aturan ini akan diberikan sanksi, atau juga rumah sakit ataupun pihak-pihak yang mengadakan pemeriksaan PCR bila tidak sesuai dengan batas atas yang telah ditetapkan pemerintah, maka akan diberikan sanksi. Gitu teman-teman untuk update yang terbaru. Siapa tahu teman-teman belum tahu. Untuk update mengenai karantina atau yang lainnya, bila ada informasi selanjutnya saya akan menyampaikan di konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.